Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah kita. Kita akan lanjutkan materi kita terkait dengan TPPU yang bagian kedua. Kalau kemarin sudah kita bahas terkait dengan seluk-beluk TPPU terkait dengan rumusan-rumusan pasal yang dalam hal ini adalah tindak pidananya, baik itu tindak pidana pencucian uang atau TPPU maupun TPPU, tindak pidana yang berkaitan dengan TPPU. Sekarang kita akan bahas terkait dengan pelaku tindak pidana TPPU tapi yang korporasi. Pelaku TPPU bisa ada dua, yaitu pelaku korporasi dan pelaku orang perorangan. Kemarin yang orang perorangan sudah kita bahas. Pelaku korporasi, tindak pidana TPPU bisa dilakukan oleh korporasi apabila satu dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi. Jadi oleh orang yang memang memiliki kewenangan itu. Jadi orang yang melakukan kewenangan itu, orang yang bertindak, maka itu dianggap sebagai tindakan korporasi. Yang kedua, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi. Yang ketiga, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah. Kemudian yang D, dilakukan dengan maksud memberi manfaat bagi korporasi. Jadi 4 rambu-rambu inilah yang bisa kita pegang. Kalau posisinya ada salah satu dari ini, maka itu disebut sebagai tindak pidana korporasi, TPPU korporasi. Nah, pidana untuk korporasi, TPPU untuk yang dilakukan oleh korporasi, pidana pokoknya hanya satu, yaitu denda. Kita ingat bahwa ada 4 tindak pidana pokok ya, ada 4 pidana pokok. Yang pertama adalah mati, penjara, kurungan, denda. Untuk korporasi hanya pidana denda. Namun demikian, saudara sekalian, ada pidana tambahan yang berbeda dengan tindak pidana yang ada di KUHP. Jadi pidana tambahan yang di KUHP hanya 3, yaitu pengumuman putusan hakim, kemudian pencabutan hak-hak tertentu, dan perampasan barang-barang tertentu. Sedangkan kalau di dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi ada 6 ya, ada 6 tindak pidana tambahan. Yang pertama adalah pengumuman putusan hakim. Kemudian yang kedua, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi. Yang C, pencabutan izin usaha. Pencabutan izin usaha ini benarnya adalah pidana yang sangat berat karena itu sama dengan pidana mati kalau untuk manusia. Jadi nyawa bagi sebuah korporasi adalah izin usaha. Terus kemudian yang D, pembubaran atau pelarangan korporasi. Jadi korporasinya dibubarkan, tidak boleh melakukan operasi lagi. Yang E, perampasan aset korporasi untuk negara. Kemudian yang F, pengambil alihan korporasi oleh negara. Artinya negara mengambil alih itu. Itu adalah pidana-pidana untuk korporasi. Jadi ada 2, pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokoknya berupa denda, pidana tambahannya ada 6. Berikutnya, saudara sekalian, bagaimana kalau bagaimana kalau orang yang sudah dikenakan pidana denda, baik itu orang maupun korporasi, tetapi tidak membayar. Nah, ini perlakuannya berbeda. Kalau subjeknya berupa orang, jadi orang itu misalnya sudah dikenai denda, namun dia tidak membayar, maka untuk subjek pelaku yang berupa orang bisa diganti dengan pidana kurungan, paling lama 1 tahun 4 bulan. Ya, jadi perhitungannya bagaimana? Perhitungannya ikut dengan pasal 30 KUHP. Jadi saudara ingat, ngitungnya adalah pasal sesuai dengan pasal 30 KUHP. Sedangkan kalau subjeknya berupa korporasi bagaimana? Kalau subjeknya korporasi dijatuhi pidana denda, sementara dia tidak membayar, maka bisa ada 2 cara. Yang pertama, diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi. Atau kalau misalnya korporasi tidak ada harta kekayaan, bisa dialihkan kepada personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan pidana denda yang dijatuhkan. Atau yang B, dalam hal penjualan
kekayaan milik korporasi tidak mencukupi pidana kurungan pengganti denda, ya dijatuhkan yang tadi dijatuhkan, maka saudara harus pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali korporasi. Jadi akhirnya yang mengganti kurungan, akhirnya yang dikurung adalah siapa saja personil pengendali korporasi. Jadi personil pengendali korporasi itu yang nanti akan menjalani kurungan pengganti denda. Sebagaimana berarti ikut subjek orang, ya. Nah, namun ini tidak diatur secara detail karena apakah ini bisa kita masukkan yang pasal 30 KUHP? Tidak bisa karena pasal 30 KUHP hanya berlaku untuk subjek hukum berupa orang. Sementara kalau itu subjek hukumnya berupa korporasi tidak bisa dipakai. Jadi untuk pidana denda yang tidak dibayar kalau itu korporasi ada dengan dua jalan, yaitu yang pertama adalah diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau milik personil pengendali korporasi. Yang kedua, jika harta kekayaan milik korporasi tidak mencukupi, ya, atau harta milik personil pengendali korporasi juga tidak terpenuhi, maka bisa saja kemudian diganti dengan kurungan pengganti denda. Baik, lanjut. Bagaimana hukum acara penanganan TPPU, saudara? Jadi tetap ikut pada KUHP ya, tetapi kecuali kalau yang dengan jelas-jelas ditentukan dalam undang-undang ini. Kayak seperti tadi korporasi gitu ya, termasuk nanti penyidikan, penuntutan, termasuk nanti bukti, itu tidak ikut KUHP tetapi ikut undang-undang ini sendiri. Jadi hal-hal yang khusus yang tidak diatur secara tersendiri ikut KUHP, tetapi yang diatur secara tersendiri Undang-Undang Nomor 8 2010 ini ya memakai undang-undang ini. Alat bukti, saudara. Jadi kalau kita pakai sebagai alat bukti yang di KUHP, saudara, itu alat buktinya ya satu, itu alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Hanya 5 itu. Nah, terus kemudian padahal di dalam tindak pidana pencucian, kalau kita memakai alat bukti yang itu saja, itu kira-kira masih bisa disiasati. Oleh karena itu, saudara sekalian, alat bukti yang ada di dalam alat bukti yang ada dalam tindak pidana pencucian uang ini bisa menggunakan alat bukti yang diatur dalam KUHP ditambah dengan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik. Jadi bisalah katakanlah dengan alat bukti elektronik. Jadi saudara sekalian, itu tambahan dari alat bukti selain dari alat bukti yang ada di dalam KUHP. Sehingga apabila nanti jaksa atau polisi itu menyodorkan alat bukti berupa alat bukti elektronik untuk tindak pidana TPPU, maka itu sah, ya, tidak bisa dibatalkan. Penyidikan, saudara. TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara. Jadi saudara sekalian, maksudnya apa ini? Jadi kalau misalnya TPPU pencurian, berarti kalau TPPU itu hasil dari tindak pidana pencurian, maka tindak pidana atau penyidik yang boleh memproses dari ini adalah penyidik umum. Misalnya lagi, kemudian kalau tindak pidana korupsi misalnya, berarti KPK juga boleh menyidik untuk TPPU yang hasil tindak pidana korupsi. Ini maksudnya begitu, saudara. Ini dulu pernah menjadi polemik yang luar biasa. Jadi dulu pernah menjadi polemik terkait dengan apakah KPK itu berhak untuk menyidik dari tindak pidana TPPU yang dari korupsi, misalnya gitu. Tapi dengan adanya undang-undang ini kita sudah
bisa sepakati. Baik, penuntutan kepada jaksa ya. Jadi penuntut umum ini, jadi kalau ketika dari penyidik dikirim ke penuntut umum biasa seperti biasa, kemudian penuntut umum menyerahkan berkas TPPU ke pengadilan, cuma bedanya adalah paling lama 30 hari ya. 30 hari. Jadi 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas. Oleh karena itu memang ini sangat cepat ya. Nah, bahkan setelah 30 hari setelah penuntut umum menyerahkan, sudah diterima oleh ketua pengadilan. Ketua pengadilan wajib membentuk majelis hakim perkara. Segera ini ya. Jadi PN harus segera membentuk majelis hakim paling lama 3 hari sejak dia menerima. Jadi urutannya saudara, TPPU disidik oleh polisi atau oleh penyidik yang tadi penyidik awal, kemudian dikirimkan ke penuntut umum memiliki waktu 30 hari sejak diterima dari penyidik, kemudian penuntut umum mengirimkan kepada PN hanya punya 3 waktu untuk segera membentuk majelis hakim. Baru setelah itu diproses seperti biasa. Berikutnya saudara, ada hal lain yang patut saudara perhatikan adalah bahwa TPPU itu menggunakan pembuktian terbalik ya. Jadi the shifting burden of the proof. Jadi memang masih ada shifting burden of the proof. Jadi masih bukti pembalikan ya, kering van Bewislasnya itu masih belum murni, tetapi di sini sudah mulai ada, yaitu maksudnya apa? Umumnya kalau untuk tindak pidana umum, pembuktian itu dilakukan oleh jaksa penuntut umum, tetapi untuk tindak pidana TPPU, hakim boleh memerintahkan kepada terdakwa agar membuktikan bahwa harta bendamu itu dari mana itu. Jadi harta bendamu, duitmu ini dari mana? Silahkan dibuktikan. Kalau itu memang bukan dari hasil tindak pidana, ya buktikan di situ. Itu namanya pembuktian terbalik. Jadi pembuktian terbalik itu bukti yang berhak membuktikan atau penuntut umum itu kan membuktikan, tetapi di awal-awal. Untuk khusus terkait dengan harta bendanya, saya ulangi, hakim boleh meminta kepada terdakwa untuk membuktikan harta bendanya itu berasal dari mana. Jadi seolah-olah terdakwa itu berhak membuktikan dirinya bahwa dirinya tidak bersalah. Saya ulangi, kalau JPUT kan membuktikan terdakwa bahwa terdakwa bersalah, kan gitu ya. Tetapi kalau tersangka atau terdakwa di sini itu diberi kewenangan untuk membuktikan dirinya bahwa dirinya tidak bersalah. Nah, itu yang disebut dengan pembuktian terbalik. Jadi pembuktian terbalik adalah beban pembuktian yang diberikan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Pembuktian terbalik meskipun pada dasarnya juga tetap beban pembuktian itu ada pada JPU, tetapi khusus pada pembuktian harta kekayaan itu asal dari mana bisa dimintakan kepada terdakwa. Baik, saya lanjutkan saudara, penyitaan tambahan. Jika dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada harta kekayaan yang belum disita, hakim bisa memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut. Ini berbeda dengan tindak pidana umum. Tindak pidana umum itu hakim tidak boleh melakukan penyitaan yang tidak dilakukan oleh aparat sebelumnya, misalnya oleh polisi, penyidik, atau oleh jaksa. Saya lanjut saudara sekalian. Perlindungan bagi pihak pelapor, baik itu pelapor maupun saksi ya. Jadi sebagaimana juga ini sudah terkonek dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, saudara. Jadi pelapor itu wajib dirahasiakan identitasnya ya. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim wajib merahasiakan pelapornya siapa, pihak pelapor atau pelapornya langsung, misalnya gitu. Pelapor atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Jadi
Kalau misalnya dia memberikan keterangan ternyata kok salah, tidak bisa kemudian dituntut balik. Umumnya kalau untuk tindak pidana umum itu akan dipidana balik. Tapi untuk TPPU sudah ada semacam kayak alasan penghapus penuntutan gitu. Kita lanjutkan saudara sekalian. Penegak hukum boleh saja meminta apabila ada transaksi yang mencurigakan, maka ditunda transaksi itu, dipending. Nah, penundaannya misalnya bisa macam-macam ini. Penundaan terhadap harta kekayaan yang diketahui atau diduga, ya, jadi suspicious transaction tadi. Itu dengan menyebutkan secara jelas nama, identitas, alasan penundaan apa, tempat harta kekayaan. Jadi tidak bisa ditransfer. Jadi itu di stop dulu, pending. Jadi itu boleh. Jadi berhak jika itu merupakan suspicious transaction, transaksi yang mencurigakan. Atau boleh juga diblokir, saudara. Paling lama 30 hari untuk memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk mencari bukti lebih lanjut. Jadi bisa dilakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan yang patut diduga, yang diketahui atau patut diduga. Jadi oleh orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, jadi dia diblokir dulu. Atau oleh harta benda yang dimiliki oleh tersangka, jadi sudah menjadi tersangka. Atau harta benda yang dimiliki oleh terdakwa. Jadi bisa orang yang baru dilaporkan oleh PPATK, maka transaksinya juga bisa diblokir atau harta bendanya itu, kemudian tersangka juga bisa diblokir, atau terdakwanya juga bisa diblokir. Siapa yang berhak memerintahkan? Bisa penyidik, bisa penuntut umum, atau hakim. Jadi tergantung dari kewenangan masing-masing ya. Berikutnya saudara sekalian, permintaan keterangan oleh penegak hukum ya dari orang yang dilaporkan oleh PPATK, tersangka atau terdakwa, artinya ini untuk pembuktian awal-awal. Saudara, saya kira ini nanti bisa dibaca. Nah, sekarang PPATK, saudara sekalian, kemarin sudah Pak Ali minta agar supaya saudara meresum dari yang terkait dengan PPATK, karena menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini memberi pengaturan yang lebih banyak terhadap PPATK ya, atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Saudara, PPATK sendiri itu memiliki kewenangan collecting, analyzing, dan disseminating. Jadi nanti saudara, apa tugas-tugas PPATK dan sebagainya telah mencegah, bisa memberantas terhadap tindak pidana pencucian uang. Pencegahan dalam arti agar tidak terjadi pengalihan TPPU ya, dan tidak terjadi TPPU. Sedangkan memberantas ya orang yang melakukan tindak pidana TPPU ya dipidana. Fungsi yang pertama adalah fungsi pencegahan dan pemberantasan, fungsi pengelolaan data dan informasi, fungsi pengawasan dan kepatuhan, fungsi analisis atau pemeriksaan. Jadi ada 4 fungsi ini. Saudara, nanti ini dipahami, dibaca ulang. Kewenangan PPATK, saudara, kewenangan dalam pencegahan dan pemberantasan, saya kira ini juga saudara nanti bisa baca di kesempatan lain. Saudara, analisis ini juga kewenangan dalam analisis dan pemeriksaan laporan informasi. Ini saudara juga bisa baca, termasuk meminta laporan, pertukaran informasi, rekomendasi, minta PJK. PJK itu penanggung jawab keuangan. Ya, kayak perbankan dan sebagainya. Ya, jasa keuangan ya, jasa keuangan, penyelenggara jasa keuangan. Jadi penyelenggara jasa keuangan bisa meminta informasi perkembangan atau meneruskan dari proses. Saudara sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Semoga dengan kuliah yang sangat singkat ini bisa menjadi semangat bagi kita semua untuk mengetahui seluk-beluk terkait dengan PPATK. Saya kira dan TPPU. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.